Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Putri Nur Aini, NRP 53, dan juga rekan saya Alifa Haki, NRP 37, Robi Arsani, NRP 43, Labib Al-Zuhri, NRP 49, dan juga Najib Torik, NRP 56. Next. Pada SAP1, program dimasukkan ke dalam memori melalui saklar-saklar yang menghasilkan sinyal logika. Posisi saklar ke atas atau U melambangkan logika 0, sedangkan posisi ke bawah atau D mewakili logika 0. Berdasarkan dokumentasi SAP1, terdapat 5 perintah utama, yaitu LDA atau 0000 untuk mengambil data dari memori ke register A, add atau 0001 untuk menambahkan data dari memori ke register A, sub atau 0010 untuk mengurangi data dari memori, out 1110 untuk menampilkan isi register keluaran, dan halt 1111 untuk menghentikan pelaksanaan program. Perhitungan aritmetika yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 16 ditambah 20 ditambah 24 dikurangi 32. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada program yang pertama yakni program ALU. Program ALU merupakan Arithmetic Logic Unit sederhana yang memiliki kemampuan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan terhadap dua buah input 8 bit yang di sini terdapat di in A dan in B. Entitas ALU memiliki 5 port SU dan EU sebagai sinyal kontrol, in A dan in B sebagai input data, serta result sebagai output hasil operasi. Pada bagian arsitektur behavioral terdapat sinyal internal bernama hasil yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari operasi. Logika utama terdapat pada pernyataan bersyarat jika SU sama dengan 0, maka dilakukan penjumlahan antara in A dan in B. Sedangkan jika SU berjumlah 1, maka dilakukan pengurangan antara in A dan in B. Hasil dari operasi ini akan diteruskan ke output result hanya jika sinyal EU sama dengan 1, menandakan output diaktifkan. Dan jika tidak, output akan berada pada kondisi high impedance yang umum digunakan saat output tidak digunakan atau saat berbagi jalur dengan komponen lain dalam sistem. Program ini cocok digunakan dalam sistem digital sederhana yang memerlukan kontrol terhadap jenis operasi aritmatika dan pengaktifan output. Lalu selanjutnya ada program control unit. Program kontrol unit sendiri dalam arsitektur prosesor sederhana, tugasnya adalah menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan sinyal opcode atau kode operasi. Dan status internal berupa tahapan waktu atau stage. Entitas CU memiliki input berupa CLK, clock, CLR atau bisa disebut dengan clear atau reset, dan opcode berukuran 4 bit, serta output control bus berukuran 12 bit yang akan mengatur komponen lain seperti register LU dan memori. Arsitektur behavioralnya mendefinisikan sebuah state machine dengan 6 keadaan, T1 sampai dengan T6, yang akan bertransisi setiap kali terjadi rising edge pada clock dan kembali ke T1 jika clear diaktifkan. Sebuah proses kedua diaktifkan saat falling edge dari clock. Untuk menetapkan nilai control bus terdapat kombinasi antara opcode dan state. Dalam setiap opcode mewakili instruksi berupa LDA atau load akumulator, ADD, dan sub atau subtractor, out, dan hold untuk tiap instruksi. Sinyal kontrol akan diubah-ubah mengikuti siklus mesin antara T1 sampai T6, mengatur aliran data dan operasi dalam prosesor, seperti mengaktifkan pembacaan memori, memuat data ke register, atau menjalankan operasi ALU. Lalu nilainya 12 bit pada control bus masing-masing merepresentasikan bit kontrol untuk berbagai bagian prosesor seperti enable register, load sinyal, ALU model, dan lain-lain. Lalu ada program PC atau program counter. Ini digunakan dalam sistem digital, khususnya prosesor sederhana, untuk mengatur alamat instruksi yang sedang dieksekusi. Entitas PC memiliki input berupa N-clock atau clock aktif rendah, N-clear atau clear reset atau aktif rendah, lalu control CP enable dan EP enable output, serta output bus low sebesar 4 bit dan T sebesar 3 bit. Arsitektur behavioral menggunakan dua sinyal internal Q untuk menyimpan nilai program counter dan sig_t sebagai
penghitung internal siklus atau tahapan eksekusi instruksi micro instruction timing. Pada saat terjadi failing edge dari end clock, program counter key akan bertambah 1 jika CP bernilai sama dengan 1. Dan jika end clear aktif, nilai 1 maka key akan di-reset ke 00. Lalu T akan meningkatkan siklus clock dan akan di-reset ke 000 setelah mencapai nilai 110, yaitu pada siklus ke-6. Saat membentuk siklus 6 tahapan digunakan dalam pengendali instruksi. Output bus low akan memunculkan nilai Q ke bus hanya jika EP bernilai 1, jika tidak bus dalam keadaan high impedance sehingga memungkinkan berbagai jalur dengan komponen lain. Output T selalu mencerminkan nilai sig T menandakan tahapan saat ini dari eksekusi instruksi. Lalu untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini ada programmer atau memory address register yang memiliki fungsi menerima alamat dari program counter. Dimmer sendiri bertugas untuk menahan alamat instruksi atau data yang akan diambil dari RAM. MAR bekerja berdasarkan sinyal clock dan control atau NLM untuk menerima alamat dari bus dan mengeluarkannya ke port out-MAR. Alur kerjanya dimulai dengan proses trigger yang dipicu oleh rising edge dari clock. Jika pada saat rising edge nilai NLM sama dengan 0 atau aktif, maka alamat dari bus ditangkap dan ditahan oleh MAR, dan jika NLM bernilai 1, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi pada out-MAR. Next. Selanjutnya ada program RAM. RAM sendiri berfungsi untuk menyimpan program atau instruksi seperti LDA, add, hold, dan lain-lain, dan bertugas untuk memberikan instruksi atau data sesuai alamat dari MAR. Data dikontrol melalui sinyal alamat atau INRAM dan chip enable. Dan ROM ini bersifat satu kata yang nilainya itu berubah tergantung isi pada INRAM. Berdasarkan alamat INRAM, sistem mengisi ROM dengan nilai sesuai output data aktif hanya jika nilai enable sama dengan 0, dan jika nilai chip enable-nya 1, maka output dari RAM akan berada di high impedance state atau tidak mengganggu bus data. Next. Kemudian ada program IR atau instruction register, yang mana register ini menyimpan instruksi yang diambil dari RAM dan kemudian membagi instruksi menjadi dua bagian, yaitu nibel atas dari bit 7 sampai dengan 4 yang digunakan sebagai opcode atau kode tersebut untuk unit kendali atau control unit. Kemudian ada nibel bawah dari bit 3 sampai 0 yang digunakan sebagai alamat operand untuk RAM. Dan juga instruksi ini memastikan bahwa hanya satu komponen yang mengakses bus pada saat yang sama dengan menggunakan kondisi high impedance atau ZZZZ sehingga menghindari konflik pada bus width. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada program register A. Program register A adalah implementasi register 8 bit dengan kontrol input NLA, enable output EI, dan sinyal tambahan untuk salinan data atau register ACC. Program dimulai dengan menyertakan pustaka IEE STD Logic 1164 yang memungkinkan pengguna tipe data logika standar. Di bagian entitas dideklarasikan port-port penting seperti CLK, NLE, IE, IN-A, OUT-A, dan register ACC. Pada bagian arsitektur, terdapat sinyal internal SIG-A untuk menyimpan data. Dalam proses yang sensitif, terdapat CLK terdiri jika terjadi rising edge dan NLA sama dengan 0. Maka data dari IN-A disalin ke SIG-A. Di luar proses OUT-A akan bernilai SIG-A hanya jika EA sama dengan 1. Jika tidak, maka output berada dalam kondisi high impedance atau ZZZ. Nilai SIG-A juga selalu dikirim ke register ACC untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut. Program diakhiri dengan
behavioral. Next. Pada program register B terdapat input in B, output B, dan sinyal kontrol NLB. Seperti biasa, program diawali dengan pustaka IEE, lalu entitas mendefinisikan port, ada CLK, NLB sebagai sinyal aktif rendah untuk load data, lalu INB sebagai input data, dan out B sebagai output data. Dalam arsitektur, hanya terdapat satu proses yang berjalan saat terjadi rising edge pada CLK. Bila NLB sama dengan 0, maka data dari in B langsung disalin ke out B. Karena tidak ada sinyal enable seperti di register A, maka output langsung aktif sesuai kondisi load. Program ini juga diakhiri dengan in behavioral. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada program outreg atau output register ke LED. Program ini menampilkan data 8 bit ke LED. Program diawali dengan pustaka IEE. Entitas mendefinisikan port, yaitu ada CLK sebagai clock system, NLO sebagai sinyal aktif rendah untuk mengizinkan output, lalu ada in register sebagai input data 8 bit, dan LED sebagai output ketampilan lampu. Di dalam arsitek terdapat satu proses yang berjalan saat terjadi rising edge pada CLK. Jika NLO sama dengan 0, maka data dari in register dikirim ke LED. Artinya data ditampilkan pada lampu LED, tidak ada pengolahan tambahan. Program ini bersifat langsung dan digunakan untuk display data dari bagian sistem lain. Program juga ditutup dengan end behavioral. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Di sini karena program counter sudah dijelaskan pada awal, jadi di sini akan dilanjutkan untuk program selanjutnya. Jadi di sini adalah program SAP1. Jadi pada program ini terdapat definisi entity, yaitu CLK adalah clock utama, CLR adalah reset global, T adalah sinyal waktu dari program counternya. OutCU merupakan output sinyal kendali dari control unit. WebBus merupakan database 8 bit internal. LED merupakan tampilan hasil akhir dari output register. Lalu pada bagian arsitektur, di sini ada PC atau program counter. Di sini PC atau program counter digunakan untuk menentukan alamat instruksi berikutnya. Output 4 bit disambungkan ke bus hanya saat EP aktif. Lalu pada bagian MAR atau Memory Address Register berguna untuk menyimpan alamat memori tujuan yang diambil dari program counter. Lalu dikirim ke RAM sebagai input address. Pada bagian RAM, di sini digunakan untuk menyimpan instruksi dan data 8 bit dan digunakan untuk membaca dari alamat yang diberikan oleh MAR. Lalu ada IR atau instruksi register, digunakan untuk menyimpan instruksi dari RAM dan memisahkan bagian opcode dan alamat operan. Lalu pada bagian CU atau control unit, menerima opcode dari IR dan menghasilkan 12 bit control atau control bus yang mengatur semua komponen lain secara sinkron. Lalu pada bagian register A merupakan register utama dan digunakan untuk mengirim dan menerima data dari bus dan sebagai output ke ALU. Lalu pada register B digunakan untuk operan kedua untuk operasi ALU. Lanjut dulu. Lalu pada program ALU digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan sesuai sinyal kontrol SU. Dan hasil operasi dikirim ke bus saat EU aktif. Lalu pada output register digunakan untuk menyimpan hasil akhir untuk ditampilkan ke LED. Lalu data dari bus dikirim ke LED saat NLO aktif. Jadi program ini jalannya adalah PC mengarang alamat ke MAR, lalu RAM membaca instruksi, dan dikirim ke IR.
IR memisahkan opcode dan operan. Lalu CU membaca opcode dan mengeluarkan sinyal kontrol. Lalu operan dibaca ke register B, lalu ke register A dan diproses di ALU. Hasil dari hasil dari program sebelumnya dikirim ke output register lalu ditampilkan di LED. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada data pin UCF dan pin clock 50M. Dari data pin sendiri ini berisi daftar pin FPGA dan fungsinya yang akan dihubungkan dengan komponen eksternal, misalnya tombol, LED atau modul TF. Untuk penjelasannya pada KS3, KS2, dan KS1 merupakan tombol-tombol input yang masing-masing terhubung ke pin 2, 5, dan 6. Lalu pada TF data 0 sampai dengan TF data 3, lalu TF CMD dan TF CLK adalah pin yang digunakan untuk antarmuka dengan modul TF. Kemungkinan adalah transflash atau SD card. Lalu pada LED 1 sampai LED 1 sampai dengan LED 4 adalah output pin untuk menyalakan LED yang terhubung ke pin 21 sampai dengan 24. Lalu pada bagian kanan merupakan pin clock 50M. Bagian ini menunjukkan informasi bahwa sumber clock atau osilator eksternal memiliki frekuensi 50 MHz dan dikaitkan dengan pin nomor 55. Pada bagian Y1 50M adalah menunjukkan label atau nama osilator. Lalu 50M adalah frekuensinya yakni 50 MHz. Lalu 55 merupakan nomor pin FPGA atau tempat clock 50 MHz masuk. Clock ini biasanya digunakan sebagai sumber clock utama untuk sistem sekuensial dalam desain FPGA. Lalu selanjutnya di sini ada skematik RTL dari SAP1 didapatkan seperti ini. Lalu yang kedua adalah simulasi LDA atau load akumulator didapatkan seperti ini. Fungsi dari load akumulator adalah memuat data dari memori ke dalam register akumulator. Lalu ada simulasi ADD adalah seperti namanya, yakni fungsinya menjumlahkan isi register akumulator dengan data dari memori atau register lain, didapatkan simulasinya seperti ini. Lalu ada sub atau subtract with borrow atau bisa juga disebut dengan subtract. Fungsinya untuk mengurangkan isi memori dari akumulator, didapatkan seperti ini. Lalu ada out atau output. Untuk fungsinya untuk memberikan data dari akumulator ke perangkat output atau port input atau output, didapatkan simulasinya seperti ini. Lalu ada yang terakhir ada simulasi halt. Fungsinya itu untuk menghentikan eksekusi program atau menghentikan CPU sampai reset atau interupsi terjadi. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita membuat semua program yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, serta menginisialisasi pin UCF-nya, maka kita perlu mengupload program ke dalam hardware Spartan 6 itu. Nah, untuk menguploadnya sendiri, kita perlu masuk ke Impact. Kita mengetikkan Impact di CMD dari Linux ini. Lalu setelah itu kita akan mengambil file bit dari program ini. Oke, setelah diambil,
kita apply file tersebut. Setelah itu kita masukkan program tersebut kepada Spartan 3. Nah, ini mengindikasikan bahwa program telah sukses di-upload. Oke, selanjutnya itu kita melihat hardware dari Spartan 6 ini setelah kita upload program tersebut. Ini, setelah kita upload, maka LED pada Spartan 6 ini akan nyala. Nah, LED ini itu merepresentasikan dari nilai biner 000, 11100, atau dalam desimal itu 28. 28 sendiri merupakan hasil dari operasi aritmatika 16 plus 20 plus 24 min 32. Nah, berdasarkan output dari Spartan 6 ini dapat disimpulkan bahwasanya program telah berjalan sesuai dengan algoritmanya. Nah, Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.